Perkenalkan, nama saya Rayhan Adrian Maulana dari Prodi Ilmu Hukum kelas C, ingin mempresentasikan UAS WSI Perkembangan Studi Islam di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Lahirnya studi Islam di dunia Barat karena sebelumnya sudah dimulai dikenal sejak abad ke-19. Masa ini negara Barat Eropa mulai melakukan interaksi dengan masyarakat Islam di negara-negara lainnya. Interaksi ini pada akhirnya berujung dengan penjajahan terhadap dunia Timur. Tidak sedikit negara Timur yang dijajah oleh Barat tersebut berpendudukan Muslim. Demi kepentingan penjajahan tersebut, negara Barat mengirimkan para sarjana untuk mengkajinya. Mahasiswa dan sarjana Muslim dari berbagai belahan dunia mengembangkan studi Islam yang dulu disebut Islamologi sehingga kemudian diperluas nama dan orientasinya menjadi Islamic Study. 2. Rumusan masalah. Bagaimana perkembangan studi Islam di kawasan Eropa dan Amerika. 2. Bagaimana model pembelajaran Islam di Universitas Eropa dan Amerika Utara. 3. Tujuan. Untuk mengetahui perkembangan studi Islam di kawasan Eropa dan Amerika Utara. 2. Untuk mengetahui model pembelajaran yang diterapkan universitas di Eropa dan Amerika Utara. Bab 2, pembahasan. Kajian Islam di Barat dipelopori oleh para ahli ketimuran. Tentu saja kajian keislaman pada waktu itu berbeda dengan kajian keislaman di masa modern ini. Dulu kajian keislaman di Barat lebih terfokus terutama pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, karena yang dipelajari oleh akademik Barat pada awal-awal zaman pembaruan di Eropa adalah karya-karya para filsuf dan saintis Muslim. Walaupun demikian, kontak dan ketegangan antara Islam dan Kristen lambat laun menemukan titik terang, di mana studi Islam dapat memberikan manfaat besar bagi perkembangan teologi dan kajian Islam di Barat. Studi Islam mutakhir di Universitas Amerika. Studi Islam Barat, khususnya di Amerika, pada zaman mutakhir masih menunjukkan orientasi dan metode-metode yang baru. Ada kecenderungan positif interaksi antara metode dan orientasi yang lama dan yang baru, antara teks dan konteks, antara tertulis dan tradisi moral, antara norma dan realitas. Studi Islam di Universitas Chicago. Islam berkembang pesat di Amerika, bahkan Islam telah membangun studi di sana. Namun Islam mempunyai problema dengan Barat karena Barat sebagai biang penindasan umat Islam. Namun tidak seluruh bagian Barat melakukan penindasan dan tidak menerima Islam. Tetapi karena Barat memberikan bekas luka, maka umat Islam berpenilaian negatif dan akan Barat. Adams memperhatikan bahwa pada tahun 1967 di Universitas Chicago pada jurusan perbandingan agama sebagai bagian dari kajian sejarah agama ditemukan bahwa kajian keislaman cenderung mati suri, bahkan menurutnya sangat sulit sekali menemukan hubungan langsung antara aktivitas para ahli sejarah agama dan ahli keislaman. Jika melihat dari sudut normatif, Islam merupakan agama yang diajarkan Allah dengan berkaitan dengan akidah maupun muamalah. Sudut historis di dalamnya terkadang sejarah maupun budaya dalam masyarakat. Barat mengalami kepesatan dari sejarah maupun kebudayaan. Padahal saat Islam mengalami kejayaan, Barat malah sedang mengalami keburukan. Perbedaan mendasar tradisi kajian Islam di dunia Timur, Islam, dan di Barat terletak pada pendekatan yang digunakan. Di Timur, pendekatan lebih berorientasi pada penghubungan substansi materi dan
penguasaan khazanah keislaman klasik. Sementara Islamic Study di Barat, kajian lebih berorientasi pada Islam sebagai realitas dan fenomena sosial. Dari materi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dunia Barat termasuk negara maju di dunia maju dalam segala aspek. Dengan penduduk minoritas non-Muslim, perkembangan Islam di dunia Barat begitu perlahan dan memakan waktu dan tetap bertumbuh serta terlihat agama Islam di bawah agama Kristen yang menjadi agama terbesar. Bidang studi Islam yang cukup menarik membuat ilmu-ilmuwan Barat mengalami lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa agama Islam banyak sisi positifnya dibandingkan agama lainnya. Upaya menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta tentunya meniscayakan penelitian-penelitian intensif dengan perangkat yang tepat sehingga mampu mengkualisasi nilai-nilai kosmopolit Islam tersebut. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.